Saya mulai gambarkan landscape-nya dulu supaya terbayang, oh dulu orang baca Quran begini, berubah jadi begini. Kalau kaya betulan, levelnya tertinggi. Kan ada 3 levelnya, masih ingat? Kaya banget, kebangetan kayanya. Nah ini kok levelnya paling tinggi gitu. Kok bisa orang jadi paling kaya? Kesibukannya hanya menyantuni aja. Gitu kan? Kok bisa orang ilmunya banyak, saking banyaknya hampir semua ilmu bisa dikuasai. Dan seterusnya. Maka kita mulai dulu dari Al-Bukhari nomor hadis 5027 Kita mulai dari sanad dulu pelan-pelan supaya kita bisa tahu bagaimana cara ulama memahami hadis, memaknai dan mengamalkannya. Saya senang kalau di hadis itu ada sanadnya baru ke matan. Ya, jadi nanti kita bisa belajar, oh kenapa si fulan? Ini nanti turunannya di kitab Musnad. Ya. Al-Bukhari menerima hadis ini dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Karena Imam Al-Bukhari tidak ketemu dengan Nabi SAW. Menerima dari Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Saya highlight ini. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ada riwayatnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, berarti jalurnya agak banyak dari Nabi SAW. Beliau bersabda, qala Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Baik. Rawahul Bukhari. Bapak Ibu, hadis itu disebut hadis secara umum kalau memiliki 2 unsur. Unsur ini seperti sayap burung. Satu sayap bermasalah, dia nggak bisa terbang. Satu bagian dari 2 unsur di hadis bermasalah, kualitasnya menurun. Bahkan bisa menjadi masalah untuk tidak diamalkan. Pertama disebut sanad namanya. Apa namanya? Sanad. Transmisi orang-orang yang meriwayatkan hadis ini dicari sampai kepada Nabi sumber pertamanya. Itu keunggulan dalam Islam. Dari mana dapatnya? Si fulan, sampai ke Nabi. Dan itu pun ada 5 syarat lagi, nggak boleh sembarangan. Kalau sembarangan setiap orang bisa klaim. Ya. Syaratnya 5. Mattasala isnaduhu binaqlil 'adil dhabiti 'anil 'adil dhabiti min ghairi syudzin wala 'illatin qadihatin. Harus tersambung. Orangnya mesti adil kualifikasinya, mesti dhabit. Ya, adil itu nanti timbangan pengetahuan dan kebijaksanaan. Yang kedua dhabit, hafalannya kuat. Kuat itu nanti tidak berubah. Berubah titik jadi koma, jadi muttarib hadisnya. Turun kualitas, bisa jadi hasan. Cuman titik koma. Ingatannya mesti konsisten, ya. Mesti konsisten ingatannya. Nah, kemudian setelah itu terus sampai tidak boleh ada aib pada orangnya, dicek dulu. Kalau misalnya suka ngarang-ngarang gitu kan, itu nanti hadisnya bisa ditolak karena sulit dibedakan mana karangan, mana hadis. Nanti ada 3M, ya, mungkar, matruk dan maudhu'. Ini secara singkat saja dulu. Tentang hadis dhaif jiddan, hasan, munqati' misalnya, mu'dal dan sebagainya, itu masalah sanad. Jadi kalau Anda dengar hadisnya dhaif, itu berarti sanadnya yang bermasalah. Kenapa harus dicek orangnya? Supaya tidak ada fitnah pada isi hadisnya. Pantas orangnya begini, yang meriwayatkannya saja tukang mabok misalnya, gitu ya. Makanya dicek dari awal, kualifikasi orang yang mesti benar, terhormat karena yang disampaikan dari sosok yang paling terhormat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ini hikmahnya, supaya kita belajar cara bagaimana orang ini menerima hadis. Seperti apa perjuangannya, bagaimana merubah hidupnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin meneladani sesuai dengan profesi dan aspeknya, tinggal ambil orang itu. Kitabnya namanya Musnad, Bu. Yang paling populer Musnad Imam Ahmad. Contoh, Anda pengen punya anak pintar, yang hebat ilmu, ahli Quran, belajar dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu bagaimana cara belajarnya? Maka bisa dilacak dari hadisnya, 2000 hadis. Cek Musnad Ahmad, gimana perjalanan hidupnya. Sampai jadi mufti di usia 13 tahun. Ibu perempuan di Aisyah, berapa banyak ibu sudah ngaji hadis-hadisnya Sayyidah Aisyah. Orang tahunya beliau istri Nabi. Lupa kalau beliau itu seorang mufti perempuan. Lupa kalau beliau ahli kedokteran. Itu lihat figurnya, ahli kedokteran, itu Sayyidah Aisyah. Seorang mufti, seorang pengajar, seorang dosen di kalangan sahabat, Sayyidah Aisyah. Sayyidah Fatimah itu perawat, Bu. Nurse. She was nurse. Ya, beliau seorang perawat, ahli di bidang perawatan. Itu Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Berapa hadis yang diriwayatkan? Antum seorang apa? Cek aja profesinya apa, lacak di kitabnya. Lihat bagaimana perjalanan hidupnya, keluarkan hadis-hadisnya. Begitu cara kita mendalaminya. Nah, ini Abu Abdurrahman As-Sulami. Ini sosok orang yang paling banyak terlibat dalam periwayatan hadis-hadis terkait Al-Quran. Jadi kalau ada yang mau ngaji, mau menghafal Quran dan sebagainya, ini contoh paling ideal, tersambung dari tabi'in, itu Abu Abdurrahman As-Sulami. Perhatikan komentarnya. Akhadtul Qur'ana an aqwamin. Saya itu kalau belajar Quran, saya belajar dari sekelompok orang-orang dari kalangan sahabat. Bukan 1-2 guru. Ini menunjukkan satu, Al-Quran butuh guru. Nggak bisa sembarangan. Baca saja butuh guru, apalagi paham. Baca butuh guru. Karena Al-Quran itu unik. Ada yang dibaca biasa I, tiba-tiba jadi E. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian ada yang biasa alaihi, jadi alaihu, alaihullah. Ya. Hurufnya sama, harakatnya bisa beda. Alif lam mim dengan alam. Kalau kita nggak tahu harakat, gimana cara bedakannya? Panjangnya, pendeknya, dan sebagainya. Mesti ada guru. Itu keutamaan Al-Quran, sehingga terjaga antara bacaan, hafalan dengan tulisan. Saling mengkonfirmasi. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu, ini yang paling menarik nih. Saya belajar itu tidak pernah melampaui 5 ayat. Paling banyak pun 10. Lalu saya pahami. Diajarkan oleh para sahabat. Ini artinya ini, maknanya ini, artinya ini, maknanya ini. Maka kami belajar Al-Quran dengan bacaan, ilmu, dan amalnya sekaligus. Manhajnya. Nanti standar perubahannya apa? Disebutkan dalam hadisnya. Baru kita masuk ke hadis. Jadi yang pertama, kalau pengen ngaji dari bacaan, mesti ada guru. Ya, makanya dulu itu dikualifikasikan oleh para ulama, dihimpun jadi tajwid namanya. Tahsin belum ada dulu, adanya tajwid. Karena kalau sudah tajwid, itu tidak mengharuskan ada tahsin. Ya, awas catat kalimatnya. Apa tajwid definisinya?
Ada kitab namanya Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid. Itu kecil tipis tapi maknanya dalam. At-tajwidu lughatan al-isyanu bil jayyidi wastilahan ilmun yu'rafu bihi haqqahu mustahaqqahu min as-sifati wal mududi wa ghairi dhalika kat-tarqiqi wa tafhimi wa nahwihima. Ma ghayatu ilmi at-tajwidi ghayatuhu bulughun nihayati fi itqani lafdhil Qur'ani alamatu luqiyyah min al-hadrati nabawiyyati as-sahiyyati wa qila ghayatuhu sawnul lisani 'anil khata'i fi ada'i kitabillah ta'ala. Paham? Tidak. Tajwid itu singkatnya menghadirkan bacaan Al-Quran dengan baik dan benar sesuai hukumnya seperti diajarkan Nabi. Jadi kalau mengajar Anda guru Quran, ajarkan yang baik dan benar. Kalau sudah baik dan benar, bacaannya bagus, ya sudah tahsin. Kenapa ditahsin? Karena diajarkannya tidak baik dan benar atau kurang baik dan benar. Nih, saya kasih rahasia. Kan setiap tempat kemarin ada satu rahasia ya. Di Sidoarjo rahasia, kan? Surabaya kemarin Al-Badar rahasia. Di sini saya kasih rahasia antara kita saja nih. Shh. Quran itu kalau dibacanya benar, itu Anda sekaligus belajar tajwid untuk memudahkan bacaan berikutnya. Ibu 20 ayat saja benar, itu kesananya akan mudah bacanya. Sampai ayat 72 benar, tinggal gharib muskilah, tinggal alaihu, tinggal tahu tempatnya aja. Yang lainnya semua akan benar. Tapi kalau Anda nggak sabar, pelan-pelan, itu Anda akan dikoreksi 6.236 ayat. 30 juz. Jadi kalau dapat guru yang bagus, ketat dari awal, bersyukurlah pada Allah. Karena dia memudahkan Anda. Cuma 20 ayat dulu aja, setelahnya kesananya gampang. Ini saya ambil contoh ya. Saya langsung ke Al-Baqarah saja untuk memudahkan. Ayat 2 aja ya. Kan alif, lam, mim mewakili makharijul huruf dari bawah ini. Ya, adnal halaq, di sini ada A dengan H. A, nggak ada sekatnya. Kemudian terus sampai dengan kelam, ke lidah, sampai ke bibir, mim. Baik ya? Perhatikan. Dha, alif, lam, mim. Dhalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Saya tanya Bu sebentar, antara dha dengan da. Dha dengan da, paling susah mana? Hah? Dha atau da? Dha. Dha atau da? Da. Baik, perhatikan baik-baik. Itu dua digabungkan. Da itu paling mudah karena tinggal meledakkan, ledakan dari dalam. Qutbulah dikeluarkan dari dalam keluar. Da, 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 da. Jadi nahannya di sini, makanya disebut qalqalah. Ada 5 qaf, ta, ba, jim, dal. Ya kan? Da, da. Tapi da tahan dulu sedikit dengan gigitan ini, gigi awal belajarnya. Lidahnya gigit sedikit. Da, 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 da. Ya, nanti pulang dari sini Pak. Da, 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 da. Dari mana Pak? Da. Ya? Yang mau saya katakan bukan itu. Setelah Anda lancar da dan bisa bedakan dengan da. Dzalika da huda, dzalikal kitabu la raiba fi huda. Setelah bisa bedakan da dengan da, dipindahkan da ke dzi. Ayat 3-nya dzi. Alladzina. Dzalikal kitab, ayat 3-nya alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, Anda sudah lancar da dengan dzi, da di sering tertukar dengan za. Kan 3 itu tuh sering bertemu tuh. Da, kemudian da dengan za. Ya, setelah lancar da, dzi pindah ke za. Za. Maka disatukan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqza muncul. Setelah tahu za ketemu zi. Ayat 4. Walladzina yu'minuna bima zi. Za jadi zi, da di za zi. Itu dilatih kita. Da di za zi da di za zi da. Lancar lisan kita. Kalau sudah lancar ke situ, kesananya gampang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Karena sudah dilatih di awal, kesananya benar semua. Tapi kalau dibaik-baikin, dimudah-mudahin kesananya dari izazul jadi ijajul. Akhirnya dijilat-jilat. Kan jadi salah bacaan tuh. Ya? Paham sampai sini enggak? Jadi kalau kita teruskan bacaannya dengan benar, kesananya gampang sampai nanti ketemu antara tha dengan sa, ketemu semua. Ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulu tuthirul arda wa la tasqil harta musallamatun la syiyata fiha. Kalau udah sampai ayat itu ketemu semua huruf. Kesananya lancar. Nah, itulah tajwid. Nah, ini tingkat pertama bacaan. Jadi kalau ketemu guru yang ketat, bersyukurlah pada Allah. Dikirimkan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan kita. Saya dulu ngaji, Pak. Sampai kemudian ngaji riwayat itu. Saya dulu di Pasar Selasa di Tripoli, itu jaraknya lumayan. Pakai taksi datang. Saya masih mendingan dapat 5 ayat Al-Baqarah di awal setoran. Ada teman yang kadang-kadang beberapa gitu cerita kisah. Baru ta'awud, a'udzu. Iqra ya bunyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzu. Baik. Hasbuk ati bukra. Sudah ya, datang lagi besok. Anda nih dari sepanjang ya, sepanjang. Ngaji ketuban misalnya. Ibu nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bu, dzu. Dikit sedikit, dzu. Cukup ya, Bu. Besok sini lagi. Ibu datang lagi enggak? Guru yang bagus tuh placement test dulu tuh. Kayak tupal begitu kan, dicek dulu suruh baca. Ternyata ketika baca satu ayat itu sudah bisa menganalisis kelemahannya apa saja di lisannya. Besoknya datang dijelaskan, dibimbing satu-satu. Itu yang melakukan itu dulu namanya Imam Nafi'. Punya 2 murid hebat namanya Qalun dan Warsh dari Madinah. Bu, kalau orang Madinah itu ganteng tidak? Ganteng, putih tidak? Masya Allah. Rambutnya lurus, hidungnya mancung. Masya Allah. Yang ini tinggi, kulitnya hitam, keriting rambutnya. Kemudian, ya mohon maaf, telinganya agak kurang mendengar dengan baik. Imam Nafi' itu. Tapi disebutnya Nafi' al-Madani dari Madinah. Kalau Quran sudah masuk pada diri seseorang, merubah segalanya, nggak ada semua timbangan fisik. Beliau itu keunggulannya satu, bisa melihat kesalahan orang dari gerakan bibirnya saja. Imam Nafi' al-Madani.
Yang kedua, setiap beliau bicara keluar harum dari mulutnya. Keluar, tercium bau aroma harum dari mulutnya. Saking dahsyat Quran dalam dirinya. Biasanya orang kan meninggal dulu baru harumnya tiba. Ini hidupnya sudah dengan Quran. Itu ketika bicara keluar bau wangi. Nah, kalau ngaji riwayat tuh tahu tentang Imam Nafi. Punya 2 murid nanti Qalun dengan Warsh. Itu kalau sudah ngelihat muridnya baca, walaupun telinganya kurang mendengar dengan baik, cuma melihat tahu gerakan dari gerakan bibirnya. Nah, itu cara baca. Setelah benar bacanya, pindah ke tilawah. Nah, cara memahaminya ini yang mau saya katakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini poinnya. Saya cuma punya waktu sampai jam 6 ya. Supaya kita maksimalkan dengan baik. Terserah kalau Anda mau sampai zuhur silahkan. Saya jam 6 pamit. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Rawahul Bukhari. Khairukum, standar 1. Kalau Anda ingin mengecek berhasilnya tidak bacaan dan kajian Al-Quran, standarnya ini. Awas, hati-hati, hati-hati. Hati-hati, sekali lagi ya, saya ingatkan. Khairukum, yang terbaik di antara kalian. Jadi keistimewaan Quran itu bisa merubah dan mengangkat kita dari tidak baik menjadi yang terbaik. Lihat kalimatnya, dari belum baik menjadi yang terbaik. Kalaupun sudah baik, dinaikkan levelnya kepada yang terbaik. Maaf, khair itu baiknya bagaimana? Karena nanti ada 6 kebaikan di Al-Quran. 1 thayyib, 2 khair, 3 ma'ruf, 4 ihsan, 5 salih, 6 birrun. 6 itu. 1 apa? Thayyib. Thayyib itu asalnya kebaikan fisik. Fisiknya sehat, fisiknya bagus. Makanya hubungannya selalu dengan makanan. Thayyib pertama di Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Bahasa singkatnya, semua manusia, silahkan konsumsi makanan, cari kerja supaya bisa makan dengan cara yang halal dan yang membaikkan untuk fisik, yang menyehatkan. Silahkan makan yang menyehatkan. 1 kalimat, 1 ayat ini dipakai, sehat tubuh kita. 1 ayat ini aja. Silahkan hobi apapun asal menyehatkan tubuh. Jangan konsumsi yang tidak menyehatkan. Nah, ini thayyib. Jadi kalau nanya orang Arab, kayak halak ya akhi, dijawab alhamdulillah thayyib. Thayyib itu artinya apa? Fisik saya baik nih, sehat. Tapi ada orang fisiknya sehat, fisiknya baik, belum tentu dia punya sifat yang baik. Kan? Belum tentu punya sifat yang baik. Kan ada dulu tuh namanya thayyib. Fisiknya sehat, bagus, tapi kan 2 kali puasa, 2 kali lebaran enggak pulang-pulang dia. Enggak tahu apa masalahnya itu. Nah, ada orang fisik bagus, pakai jas, pakai dasi, tapi kok pencuri juga, penipu juga, tidak punya sifat baik. Ketika kebaikan fisik diisi dengan kebaikan sifat, maka berubah katanya dari thayyib menjadi khair. Jadi apa? Nah, Al-Quran itu bisa memberikan sinar pada diri kita sehingga mengaktifkan sifat-sifat baik dalam diri kita. Kalau orang semua sifatnya sudah baik, jujur, sabar, rendah hati, itu sifat. Kalau sifat ini dikumpulkan seluruhnya menjadi takwa namanya. Ya, secara singkat itu takwa itu akumulasi, gabungan dari semua sifat baik. Kenapa setiap ada ibadah selalu bersanding dengan takwa? Karena ibadah itu menjadi stimulan ya untuk mengangkat semua sifat itu supaya keluar jadi baik. Barusan sholat kan? Apa ukuran keberhasilannya? Kalau pahala tergantung keikhlasan. Keberhasilan tampak dunianya itu dari kebaikan kita setelah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ukurannya itu. Nah, Quran ini harus merubah kita untuk menampilkan sifat-sifat baik yang nanti sifat ini diteruskan ke semua bagian tubuh kita. Jadi kalau masuk ke mata, maka lihat yang baik. Kalau masuk ke lisan, bicara yang baik. Kalau masuk ke telinga, dengar yang baik sampai ke ujung kaki. Quran itu begitu. Nanti dari sifat jadi sikap. Ketika sifat menjadi sikap, itulah ma'ruf. Makanya kebaikan itu diajak, kebaikan yang diperintahkan disebut ma'ruf. Ketika mengajak pakai khair, ketika diperintahkan pakai ma'ruf. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil. Kenapa ya'muru pakai ma'ruf? Karena nggak mungkin kita perintahkan orang kalau kita nggak pernah contohkan. Ayo ke masjid jamaah, kata bapaknya. Tapi bapaknya nggak pernah ke masjid. Anaknya bilang, bapak juga tidak. Abah juga belum berangkat. Karena itu menggunakan ma'ruf. Tak mungkin ada ma'ruf kalau tidak ada khair. Nah, Quran itu paling minimal, itu merubah pemiliknya untuk menampilkan sifat-sifat baik dalam dirinya. Itu semua standar. Mau Anda baca, mau Anda mengkaji, mau Anda menghafal. Kalau tidak merubah menampilkan sifat baik, maka standarnya itu belum tercapai. Anda silahkan hafal Quran 30 juz. Tapi kalau tidak merubah Anda jadi lebih baik, Anda gagal. Cuma lelah dalam menghafal. Qurannya cuma nyampe sini nih. Di lisan. Belum nyampe sini. Dari mana taunya? Ya, dari Quran sendiri. Surah berapa? Surah 35, Fatir. Ayat berapa? 32. Apa bunyinya? Coba cek paling kiri sebelah atas tuh. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Ini yang paling dahsyat yang terakhir nih, fadlul kabir. Anugerah Allah itu. Apa itu sabiqun bil khairat? Jadi kalau orang ngaji itu, setelah mengaji, berubah sifatnya, terbawa kebaikannya, dan dia ingin menampakkan itu dalam kehidupannya, cepat berubah menjadi lebih baik. Tapi jangan lupa ada orang, ini dari Quran sendiri. Dia menghafal, dia baca, tapi setelah itu menjadi zalim. Karena salah cara belajarnya. Apa itu zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wad'u kulli syai'in laisa fi mahalli. Ini apa? Gelas. Apa fungsi gelas? Menampung air untuk diminum. Ada gayung di kamar mandi, menampung air untuk mandi. Ada orang mandi pakai gelas, minum pakai gayung. Itu orang zalim. Karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu. Dia khatam itu di lisannya, tapi nggak nyampe ke hatinya. Maka dia bisa mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda. Zalimul li nafsi. Quran tidak merubah dia menjadi lebih baik. Hafal ayat, la yaskhar qaumun min qaum, jangan saling mencela. Hafal ayatnya, khatam dibacakan, tapi setelah kajian mencela. Saling tuduh, saling menjelekkan. Untuk apa? Quran mana yang dibaca? Bagaimana cara bacanya? Dulu orang belajar Quran dari mencela jadi mencinta.
Dari memukul jadi merangkul. Ayatnya jelas, tampil. Ini kan jadi masalah. Dan bisa menjadikan Quran sebagai peluru untuk menyerang orang lain. Quran mana yang dibaca? Apa pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini terjadi. Dan itu diisyaratkan baik dalam Al-Quran dalam hadis. Ada pertengahan, level tengah, paket hemat namanya. Wa minhum muqtasid. Muqtasid itu baru mencoba memperbaiki. Ciri khasnya biasanya paket hemat ini mojok-mojok, nempel ke dinding, di tiang-tiang, baru ngulang-ulang gitu. Ya, Mas jadi imam ya, saya nanti saja yang lain dulu gitu kan. Ini paket hemat. Baru untuk pribadinya bagus, baru tengah-tengah. Tapi yang paling bagus bagaimana? Ketika dia mencoba memahami menjadi lebih baik. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas, dia perjelas. Kalaupun tidak baik, dia tinggalkan, dia jaga lisannya. Sehingga dia tidak berpotensi mengurangi pahalanya dengan perbuatan buruk yang kemudian terjadi. Baca Qurannya, dapat pahala dengan keikhlasan. Setelah itu mencela, hilang bacaannya, hilang pahalanya, ditransfer kepada yang dicelanya. Hadis Muslim. Nah ini jadi PR kita sekarang. Ya, jadi jangan berharap dulu persatuan, kalau menata diri pun belum maksimal. Bagaimana menjadi pribadi Quran yang baik itu? Nah, jadi bagian pertamanya khair. Nah, cara belajar untuk sampai ke tahap itu bagaimana? Itu ada levelnya. Ya, kritik aja ada levelnya, pedas level 1, pedas level 2, gitu kan? Manis level 1, Quran itu ada levelnya. Maka yang pertama, ta'allama. Belajarnya mesti ta'allum. Ada ta'allama, ada tafaqqaha, ada darasa, itu beda. Ya, darasa ya drusu, darsan wa dirasatan. Tempatnya disebut dengan madrasah. Ngajinya yang benar ya, kembalikan ke kitabnya. Saya sampai sekarang masih ngaji, Bu, Pak. Sampai sekarang kitab-kitab tuh baca. Saya kalau ngaji tafsir, itu kitab-kitab yang ada, itu saya beli dari kitab-kitab saya jejerkan tuh. Dari yang klasik sampai yang kontemporer. Dari At-Tabari, Tanwirul Mikbasnya Ibnu Abbas terus sampai ke yang Tahrir wa Tanwirnya Ibnu Asyur. Disertasi saya itu mengkaji tafsir 30 juz. Tahrir wa Tanwir, Al-Ilal An-Nahwiyah, Inda Tahir Muhammad Tahir bin Asyur min khilali tafsirihi At-Tahrir wa Tanwir. Itu dijajarkan tuh. Ada yang enggak ada tapi videonya ada, seperti Syekh Syarawi, jajarkan 1 2 3 4. Terus satukan. Nah, ini kitab yang kita tampilkan. Ya kalau mengandalkan terjemah, mengandalkan Google saja, nah, repot nanti, enggak maksimal. Untuk memudahkan nanti kita gambarkan. Makanya sering kadang-kadang ada papan tulis untuk menguraikan supaya bisa divisualisasikan. Intisarinya ini. Itu dari kitab itu. Ya, bukan dari YouTube, bukan dari Google. Ya, ngajinya bukan tabayatubu, YouTubean, gitu kan? Tak-taka yutaktiku, tektokan, gitu kan? Fasbaka Facebooku, Facebookan, gitu kan? Kita kembalikan ke sorab. Kalau ngaji sorab. Nahu kita ngaji. Dari jurumnya sampai alfiyah. Al-kalamu wal lafdhul mufidu bil wad'i waqsamu thalathatun ismun wa filun wa harfun. Wa amal ismu wa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsin seterusnya sampai ke alfiyah. Ya, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Apalagi? Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, Ahmadu Rabbillah khaira maliki, musalliyan 'ala an-nabiyil mustafa wa alihi al-mustakmilin syarafa wa asta'inu Allah fi alfiyya maqasidun nahwi biha mahwi tuqribul aqsa bi lafdhin mujazi wa tabsutul badl bi wa'din munjazi. Wa taqdir ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyya tabni mu'ti wa bisabkun haizun tafdila mustawjibun tana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi batin wa firali wa lahu fi darajatin akhirah masuk kalamuna lafdhun mufidun kasdatin wasmun wa fi'lun thumma harfun kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun khassa sampai terakhir 1002 bait. Itu tesis saya di S2. S2 saya itu alfiyah. S3-nya Quran. Jadi saya itu dari kecil mencintai Quran, memulai dari bahasa. Karena semua ulama mulai dari bahasa. Tidak mungkin tahu Quran dari kalau nggak berbahasa. Baru talaqi. Saya ngambil tafsirnya dari Al-Azhar, Syekh Tantawi Jauhari. Ngaji langsung dari beliau di Masjid Bu'ath waktu itu. Jadi pulang saya dihadiahi kitab tafsirnya Al-Wasit. Kemudian kita berangkat lagi ngaji fikih. Fikih ngaji di mana? Ada Syekh Wahbah masih hidup, saya ngaji dengan Syekh Wahbah. Alhamdulillah dua guru saya ini terakhir kami bertemu sebelum meninggal di stasiun TV yang sama. Jadi saya ngasuh kajian di stasiun TV Tawasul namanya di Libya. Itu Syekh Tantawi sebelum meninggal datang, kami di satu channel yang sama. Syekh Wahbah sebelum meninggal pun di channel yang sama. Kita ngaji 4 mazhab. Ngaji itu begitu. Nah, kenapa saya cerita ini? Saya mau cerita tentang kalimat hadis nabinya. Kalau kita ingin berubah jadi baik, darasa itu baru pengantar. Darasa itu mengeja, lihat terjemahan sebagai pengantar. Tapi kalau ingin isinya merubah kita lebih baik, rubah menjadi ta'allama. Khairukum man ta'allama. Apa itu ta'allama? 1 ada ta'nya. 2 ada alima, 3 ada tasdidnya. 3 ini yang kita bahas dengan cepat. Ta, dalam ilmu sharaf itu ada beberapa makna. Di antara makna utamanya adalah menunjukkan pada kesungguhan dan keseriusan. Jadi kalau mau ngaji Quran itu mesti sungguh-sungguh. Serius. Tidak bisa setengah-setengah. Ya, walaupun sekedar membaca, sungguh-sungguh. Kalau kita niatkan sungguh-sungguh, nanti Qurannya datang. Kalau setengah-setengah pilih-pilih, seenaknya saja, tidak konsisten, susah. Kajian tafsir juga begitu, nanti diuji itu. Ya, mesti ada kesungguhan yang pertama. Yang kedua, ada ilmunya yang dicari, bukan sekedar bacaannya. Apa petunjuk pengetahuan yang ada di dalamnya sebagai pedoman kita berkehidupan. Contoh begini. Ya, bedakan ngaji derasan. Ngaji derasan itu ngaji biasa untuk khataman ya. Dengan ngaji pengetahuan. Ngaji derasan itu fungsinya menenangkan hati. Salah satunya. Jadi kalau sedang gelisah, Bu, sedang ada masalah, Pak, salah satu solusinya ambil wudhu, buka mushaf. Minimal hati akan tenang. Dan yang lebih dahsyat, kadang yang dibuka itu ayatnya sesuai dengan apa yang kita alami. Itu yang luar biasa dari Quran. Ya, itu yang luar biasa. Kalau nggak percaya silakan, ambil wudhu, buka mushaf, buka aja, baca. Saat dibaca itu tiba-tiba air mata mengalir, tenang aja. Walaupun solusi belum datang, tapi hatinya tenang. Nah, jiwa yang tenang itu melahirkan pikiran yang cemerlang. Catat bikin status tuh. Ya, kalau sudah tenang itu muncul solusi pelan-pelan. Itu Quran itu fungsinya begitu, memberikan ketenangan. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Quran surah 13 ayat 28. Nah, Quran itu disebut zikir di Quran. Jadi kalau kita sedang baca Quran, sedang berzikir. Dari mana ayatnya? Quran surah 15. Ayat berapa? 9. Inna nahnu nazzalna dzikra.
Apalagi penghafal itu 4 kali zikir. 4 kali zikir. Dibandingkan dengan yang baca, penghafal itu punya 4 keistimewaan, 4 kemuliaan, 4 kali lipat zikirnya. Karena penghafal Quran disebutkan sebagai yang sedang berzikir 4 kali. Di Quran surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Makanya penghafal Quran yang benar, kalau menghafalnya bagus, naik mobil hafal, mengulang murojaah, jalan murojaah, itu pribadinya semakin tenang. Kata para ulama, kalau orang hafal Quran, ciri khasnya pertama jadi lembut. Kalau hafal hadis, punya hujah yang kuat. Kalau dia paham fikih, dia punya konstruksi logika yang matang. Jadi kalau dia sudah Qurannya bagus, hadisnya bagus, fikihnya, usul fikihnya bagus, nah itu bagus. Cara berfikirnya bagus, logikanya bagus, hujahnya kuat, dan akhlaknya utama. Itu kata Imam Nawawi punya 4 keistimewaan di kitab At-Tibyan namanya. Wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu wa dhaharat diyanatuhu wa tahaqqaqat ma'rifatuhu wa ishtaharat siyanatuhu. Kalau Anda cari guru yang baik 4 kualifikasi, pakar di bidangnya. Yang kedua taat agamanya, yang ketiga punya ma'rifat pada Allah yang baik sehingga kenal siapa dirinya, tidak berkata kecuali yang diridhai oleh Allah, tidak mengeluarkan fatwa yang tidak disukai oleh Allah. Yang keempat akhlaknya mulia, pantas ditiru. Nah ini bagian yang awal nih, tak ada kesungguhan di dalamnya. Alima. Nah, kalau tadi darasa itu hanya menenangkan hati, tambahan untuk khatam, menambah pahala. 1 hurufnya berapa? Nah, itu ibu kalau ngitung. Kalau pakai ilmu arud, di bahasa itu ada 4 ilmu terapan, Bu. 1, nahu. Kedua, saraf. Ketiga, balaghah. Balaghah bagi 3 lagi. Ya, ma'ni, bayan, badi'. Yang keempat, arud. Arud itu bukan hanya ilmu untuk menyusun syair. Tapi saat yang bersamaan, kita bisa membedakan mana syair, mana Quran, mana hitungan pahalanya. Gitu. Sampai di situ, karena saya belajar tuh. Saya nulis kitab di ilmu arud. Ya, saya nulis kitab di ilmu arud. Ya, ini cukup menarik. Misal gini, di arud itu ada 16 rumus. Ini maaf ya, kita urutkan dulu. Ada tawil misalnya. Tawilun nahudun al-bukhari fadailu fa'ulun mafa'ilu. Kifana bki min dzikri habibin wa manzili bisaqtili wa baina dakhuli fahawmali. Ada rajas. Mustaf'ilun. Sautu safiril bulbuli. Hayya qalbi thamili. Al-ma'u wa zahru ma'a ma zahri lahul muqali. Anta ya sayyidani wa sayyidi wa maulali fakam tayyumuni ghazailun uqayqali. Wa taftuhu min wajhatin fi hadha ar-rajuli faqala la faqad ghalamu harwili. Wal walad wali wali waylali faqultu la tuwalwili wa bayyinul lu'ali. Qalat lahu hina kadha in radidul muqali kahatan ka qailali tatabuli. Coba ulang tuh, ya. Nah, madid ini yang paling populer. Mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Itu asalnya iramanya irama-irama syair. Irama syair. Nah, yang mau saya katakan gini, kenapa ini saya tampilkan? Bukan ingin menunjukkan saya hafal, bukan. Sebagus-bagusnya irama syair nggak bisa dipakai baca Quran. Langgamnya nggak bisa dipakai karena Quran itu khas, pakai irama tajwid. Nggak bisa dipakai irama syair. Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud apalagi itu, Ubay bin Ka'ab luar biasa. Abdullah bin Mas'ud pernah diminta oleh Nabi bacain Quran saking bagusnya. Sebagus-bagus bacaan sahabat nggak pernah pakai irama syair. Anda pernah nggak misalnya dengar surat Ad-Duha dibaca pakai iramanya madid? Yang tolak al-badru. Wad-duha wal-laili idza saja. Ada. Kabur jemaah. Nah, ini untuk membedakan terapan kaidahnya bagaimana? Jangan pakai bacaan Quran dengan langgam yang aneh-aneh. Jadi tidak perlu ada langgam Sunda, langgam Jawa, langgam ini nggak usah karena Quran punya langgamnya sendiri yaitu tajwid. Tajwid itu dahsyatnya kalau Anda baca panjang pendeknya keluar algoritma kita pribadi dalam bacaan Quran. Itulah dahsyatnya Al-Quran. Keluar algoritmanya, ciri khas kita baca itu keluar. Jadi paham, oh ini Ustadz Fulan, oh ini Ibu Fulan. Walaupun kelihatan bacaan biasa, tapi iramanya khas. Jadi nggak usah terlalu kreatif yang melahirkan persoalan. Imam Masjid Al-Manar membaca di kesempatan maghrib, irama Manut Kadali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bubar jemaah. Itu pahamnya tuh begitu. Jadi syair itu nanti unsurnya 4 itu. Ada khayal, imajinasi, ada fasahah, kefasihan, ada usdub gaya. Yang keempat ada musikah, ada musiknya, ada iramanya. Itulah sebabnya ketika Barat mengcopy paste itu, ditarik ke mereka, ditemukan notasi. Jadi apa kemudian? C, D, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, A, B, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, di situ jadi irama nanti jadi notasi, jadi not balok dan sebagainya. Itu ditarik lagi, jadi musik murni. Itu bedanya tuh dulu. Di framing sama orang, Quran sama dengan musik. Nah, itu yang salah tuh. Dosa tuh, lihat sampai di akhirat tuh dihisab tuh. Ya, kalau saya sudah abaikan, saya enggak, kalau yang nggak penting tuh abaikan saja. Nggak penting abaikan. Jaga diri kita itu punya musuh satu, jangan ditambah-tambah. Setan tuh udah berat banget tuh. Udah berat banget tuh. Dalam tidur masuk, nah ini masuk, nggak usah ditambah-tambah. Yang nggak penting tuh abaikan saja. Kan masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah. Tanggung jawab loh, masing-masing bertanggung jawab di hadapan, perbaiki diri kita yang baik. Nah, maka dari itu, saya ingin katakan satu untuk mengukur Quran itu benar bagaimana bacaannya. Satu. Jadi nggak benar, jangan baca Quran diiringi musik tertentu, langgam tertentu, itu nggak betul. Saya nggak terlalu suka musik tuh, nggak terlalu suka. Ya bukan berarti menyimpulkan hukum beda dan sebagainya. Saya menghargai hukum, tapi karena kita di Quran frekuensinya beda. Saya jalurnya lebih senang ke Quran. Ya. Nah, tapi saya riset tentang itu untuk tahu hukum. Nah, yang paling menarik Bapak Ibu tadi bicara pahala. Di ilmu arud itu begini, yang dibaca itu yang dituliskan. Bukan yang ditulis disimpulkan jumlahnya. Ini, alif lam mim. Hurufnya berapa? 3 yang ditulis, 1 2 3. Tapi yang dibaca alifun. Arud itu begitu. Alifun itu berapa hurufnya? 3 lagi, ya. Alifun. Alifnya itu ketika dapat harakat ada hamzahnya. Hamzah berapa huruf? 4 huruf sendiri, ha, mim, za, zai dengan ta. Jadi kalau setiap huruf ada 3 huruf lagi, ada 4 huruf lagi, ada sekian huruf lagi. Alif lam mim itu berapa huruf jadinya? Tidak terbatas. Orang yang baca Quran dengan hitungan alif lam mim 30 nih, tulis 30. Tapi orang yang tidak pernah menghitung diberikan pahala tanpa hitungan. Itu yang dimaksud man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Nah, asyru hasanat itu bahasa standar, 10 itu standar.
Paling standarnya 10. Itu turunan dari mana? Quran surat 6. Ayat berapa? 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau ke sedekah ayat 261. Surat berapa? Surat kedua. Biasanya dihitungnya 700 kan? Ayat itu belum sempurna karena dipotong di tengah. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Cuma sampai sini dipotongnya, Ustaz. 1 kali 7 kali 100 700. Enggak diteruskan ayatnya. Kalau diteruskan wallahu yudha'ifu liman yasha. Siapa liman yasha di situ yang tidak pernah berhitung? Anda infak Jumatan tuh, misalnya di Almanar ada kotak jalan. Itu bukan mobil-mobilan ya. Tak infak tuh. Tak infak. Anda masukkan 1000, dihitung 700. Lumayan 700.000. Ditulis 700.000. Tapi bagi yang tidak pernah berhitung mungkin dikalikannya bisa 1 miliar, 2 miliar bergantung kadar keikhlasannya. Baca ayatnya lengkapi gitu. Nah, itu jarang kita ulas. Kenapa? Karena baru darosa belum ta'allama. Jadi itu menambah keikhlasan sekaligus meningkatkan kualitas iman. Nah, itulah yang Nabi sampaikan. Kalau kajian kita ke Quran ingin membuat kita lebih baik, satu, sungguh-sungguh ngajinya. Yang kedua, keluarkan aspek pengetahuannya. Yang ketiga, ada tasdidnya. Tasdid itu dari kata syiddah. Sesuatu yang nggak mudah. Makanya hurufnya double. Double itu 2 kali lipat motivasinya. Ya, jadi kalau Anda ingin menemukan yang begini, tidak mudah perjuangannya. Apakah Anda kira datang ke sini langsung tiba-tiba datang? Tidak. Nulis waktunya, ada yang nginep, ada yang pengen sub pertama, ada yang dorong, ada yang ini. Butuh perjuangan, Pak. Nyari jodoh aja butuh perjuangan. Masa nyari Allah nggak ada perjuangannya? Ya, itu.